Kenapa Pak gampang? Siang-siang kok ngelamun? Ada masalah Pak? Kelihatannya iya Pak Eko. Kelihatannya saya punya masalah. Apakah Pak Eko waktu luang? Saya butuh teman untuk sharing ini. Boleh Pak. Kebetulan pekerjaan saya sudah selesai. Kenapa Pak? Serius amat rasanya. Iya, cukup serius sih Pak Eko. Selebihnya terima kasih loh sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Bapak capai dari diskusi kita kali ini? Begini Pak, saya hanya ingin ada solusi dari masalah yang saya hadapi. Nah, coba Pak Gampang ceritakan kepada saya apa yang Bapak rasakan sekarang. Ya, saya itu mengajar seperti biasa Pak. Tetapi sepertinya para siswa merasa bosan dengan pelajaran saya. Pak Eko juga tahu sendiri, waktu belajar tatap muka dengan siswa juga terbatas kalau di sekolah. Bisa Pak Gampang ceritakan mengapa Anda merasa bahwa anak-anak merasa bosan dengan pelajaran Pak Gampang? Anak-anak kelihatannya tidak bersemangat dan bahkan tidak memperhatikan pelajaran saya. Padahal cara dan sumber acuan yang saya mengajar sama seperti dulu-dulu. Memangnya cara dan sumber belajar apa yang Bapak gunakan sebagai acuan? Saya menggunakan buku teks yang dipinjam dari perpustakaan, dan juga siswa sama menggunakan buku yang saya pakai sebagai acuan itu. Mengapa Pak Gampang memutuskan untuk mengambil sumber dari buku teks yang dipinjam dari perpustakaan? Saya pikir itu lebih mudah didapatkan dan sesuai dengan kurikulum. Oh begitu. Lalu pada saat proses pembelajaran apa yang Bapak lakukan? Ketika itu, saya mengajarkan tentang gerak lurus beraturan dan tidak beraturan kepada siswa. Saya menjelaskan sesuai dengan contoh yang ada di buku. Saya juga membacakan langkah-langkah penyelesaian soal yang sudah tertulis di buku. Nah, ketika anak-anak saya meminta mengerjakan latihan soal, mereka malah diam saja, tidak punya semangat untuk mengerjakan, hanya menunggu pembahasan soal saja. Sekarang begini, coba kita renungkan bersama. Ketika mengajar materi gerak hanya dengan menerangkan secara lisan, apakah itu sudah pas dilakukan? Sebenarnya sih tidak Pak, karena saya berpikir durasi waktu PTM singkat, jadi saya mencari jalan yang praktis saja. Lalu menurut Pak Gampang, apakah ada cara yang bisa menjadi alternatif agar penyampaian materi gerak bisa diterima oleh anak-anak dengan baik dan dapat disampaikan dalam durasi terbatas? Saya pernah sih Pak melihat beberapa teman guru lain yang menggunakan metode yang berbeda-beda dalam mengajar, tapi saya tidak berani untuk mencobanya. Kenapa Pak? Karena saya belum pernah membuat media yang bervariasi Pak. Saya agak gaptek dengan teknologi. Menurut Bapak, mengapa anak-anak merasa bosan? Coba Pak Gampang refleksikan kembali metode mengajar sejak awal. Kalau menurut saya, metode bervariasi itu juga penting digunakan karena merupakan inovasi dalam pembelajaran yang konvensional yang mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik pada pembelajaran. Oh iya Pak, saya sadar mungkin cara saya mengajar kurang variatif. Kira-kira apa usaha yang mungkin dapat Pak Gampang lakukan agar tidak memperoleh
masalah dalam proses belajar, dan pastinya dapat memotivasi siswa dalam belajar. Sepertinya saya ada rencana nantinya pada saat pembelajaran saya akan menggunakan berbagai variasi media pembelajaran, misalnya video, PowerPoint, internet, demonstrasi terbatas, atau bahkan saya akan mengajak anak-anak untuk praktikum sederhana, dan saya akan tetap memakai sumber belajar dari buku teks. Nah, buku teks ini akan saya gunakan sebagai penunjang sumber belajar. Wah, luar biasa Pak. Sangat menarik itu ketika Pak Gampang mengatakan akan memadukan sumber belajar yang ada di buku teks dengan sumber belajar yang variasi. Iya Pak Iko, betul. Ternyata akan lebih menarik kalau saya memadukan antara sumber belajar yang bervariasi dengan sumber belajar yang ada di buku teks. Dari masalah yang Bapak hadapi, sekarang hal apa yang Pak Gampang inginkan? Saya akan mulai menyiapkan media yang dapat mendukung proses belajar saya, Pak. Menurut Bapak, siapa yang bisa diminta bantuan untuk hal tersebut? Pak Bagus dan Pak Iko adalah orang yang paling tepat. Mengapa Bapak memilih Pak Bagus dan saya? Karena Pak Bagus bersama pengajar IPA dengan saya. Jadi nanti saya bisa sharing berbagai media yang cocok dan pas sesuai materi. Sedangkan Pak Eko kan jelas tim IT SMP 1 Bantul, pasti mahir mengajari saya tentang penggunaan teknologi. Apa rencana Pak Gampang selanjutnya dalam proses belajar mengajar? Saya akan gunakan di kelas, dan saya akan tunjukkan kepada anak-anak bahwa pembelajaran IPA juga bisa menyenangkan. Saya senang dengan apa yang sudah Bapak capai pada diskusi kali ini. Lalu, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjaga rencana ini? Saya menggunakan sumber belajar yang bervariasi, dan saya padukan dengan sumber belajar yang ada di buku teks. Jadi buku teks akan selalu saya siapkan di kelas, dan media pembelajaran akan bervariasi setiap minggunya supaya pembelajaran di kelas lebih mantap, karena belajar dari berbagai sumber dan anak-anak tidak akan merasa bosan. Jadi mereka akan termotivasi dalam belajar. Saya setuju. Kira-kira kapan Bapak akan menemui Pak Bagus untuk meminta bantuannya? Insya Allah setelah istirahat zuhur nanti saya akan menemui Pak Bagus untuk meminta bantuannya. Semoga sukses Pak Gampang. Jangan lupa nanti kabari saya lagi jika sudah berhasil membuat media pembelajaran, ya Pak. Setelah itu nanti kita pelajari penggunaan gawe yang sangat menarik bagi siswa. Terima kasih Pak Eko atas sharingnya. Sama-sama Pak. Ya.